Semoga Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu dalam dekapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu dalam doa beliau ya sobat. Amin ya rabbal alamin. Salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah menjadi tempat seorang pengemis buta. Dia memiliki kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu berpesan, "Jangan pernah engkau mendekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir." Seandainya dia tidak buta, tentunya cepat berubah sikap dan perangai. Sebab adalah Rasulullah SAW yang gemar mendatanginya, bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya itu. Nabi Muhammad SAW justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap pagi. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah SAW wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah SAW, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya, Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang juga istri Nabi SAW itu, "Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku Rasulullah SAW yang belum aku tunaikan?" tanya Abu Bakar. Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah, dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan kecuali satu saja." "Apa itu?" "Setiap pagi, Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana," ungkap Aisyah. Maka keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud supaya berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta yang duduk di dekat sana. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar lalu duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun di luar dugaan, pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak. "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," teriak si pengemis lagi. "Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah aku mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri, barulah kemudian dia menyuapiku dengan itu," terang si pengemis sambil tetap meraut wajah kesal. Abu Bakar tidak kuasa menahan derayan air matanya. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, Abu Bakar. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah SAW." Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi seketika terkejut. Dia langsung menangis keras.
Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina, memfitnah, dan menjelek-jelekan Muhammad. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku sedikit pun. Dia yang selalu datang kepadaku setiap pagi dan membawakan makanan. Dia begitu mulia." Maka di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, pengemis Yahudi buta itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikianlah dia masuk Islam karena menyadari betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Adapun yang kedua, satu kisah tentang Abu Bakar, Umar, dan seorang wanita tua yang buta. Di sebuah gubuk kecil di pinggir kota Madinah, hiduplah seorang wanita tunanetra atau buta. Perempuan tua itu tidak memiliki harta selain kambing, timba air, dan sebuah tikar usang yang lapuk. Dikutip dari buku Sang Legenda Umar bin Khattab, karya Yahya bin Yazid Al-Hukmi Al-Faifi, disebutkan, pada suatu malam, Umar bin Khattab pernah berjanji kepada wanita itu untuk memperhatikan hidupnya dan memberikan kebutuhannya. Janji itu berlalu beberapa waktu. Sampai pada suatu kesempatan, Umar datang berkunjung ke rumah wanita tua itu. Ruangan rumahnya tampak rapi. Umar berpikir bahwa sudah ada yang mendahuluinya berkunjung untuk memenuhi keperluan wanita itu. Keesokan harinya ketika Umar datang lagi, dia tetap melihat rumah itu sudah rapi, bersih, tertata rapi dan elok dipandang. Di hari selanjutnya Umar mengambil strategi dan trik baru. Dia bersembunyi di tempat yang tidak jauh dari rumah itu, supaya tidak ada yang mengetahui dia sedang mengintai siapa orang yang selalu datang sebelumnya. Tidak lama duduk di tempat persembunyiannya, dia melihat ada sosok laki-laki yang datang ke rumah itu. Laki-laki itu mengetuk pintu lalu masuk. Ternyata dia adalah Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah. Akhirnya Umar bin Khattab keluar dari tempat pengintaian. Dia sudah tahu siapa yang selalu mendahului niat baiknya itu. Umar bin Khattab sangat kagum dengan sifat Abu Bakar. "Sungguh mulia sifatmu, seumur hidupku aku akan meladanimu," kata Umar. Yang ketiga, kisah orang buta yang sembuh berkat jubah Rasulullah. Kisah ini adalah satu dari sekian banyak kisah Rasulullah SAW yang perlu kita ketahui. Selain menarik, kisah ini mengandung hikmah yang besar. Diriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari dan juga Imam As-Suyuti, Imam Al-Bukhari Al-Bagilani, yang dinukil oleh ulama karismatik asal Yaman, Habib Umar bin Hafiz, dalam salah satu ceramahnya. Kisah ini diterjemahkan oleh Habib Alwi bin Ali Al-Habsi. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah diberi hadiah oleh salah seorang dengan sebuah jubah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh istri beliau Sayyidina Aisyah untuk menyimpannya. Jubah itu diberikan kepada Aisyah, lalu disimpan ke dalam suatu tempat. Ketika Aisyah radhiyallahu an menyimpan jubah tersebut, datanglah seseorang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Rupanya orang yang mengetuk-ngetuk pintu itu adalah seorang peminta-minta atau pengemis. Pengemis itu meminta sedekah kepada Rasulullah SAW. Ketika itu, Rasulullah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, adakah yang bisa disedekahkan? Apakah ada gandum?"
Lalu Aisyah pun berkata, "Ya Rasulullah, walau zarah mawajadah lizalik." Ya Rasulullah, meski sebiji pun tidak ada gandum di rumahmu ini. Kebetulan selama 3 hari rumah Rasulullah tak punya apapun yang bisa untuk dimakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi kepada Sayyidina Aisyah, "Coba Aisyah, perlihatkanlah jubah yang baru dihadiahkan tadi." Maka Aisyah menghaturkan jubah Rasulullah tersebut. Dan Rasulullah pun melipatnya, dimasukkan ke dalam tempat yang semula tadi, lalu jubah itu diberikan kepada pengemis tersebut. Kemudian pengemis itu pun merasa bangga sekali. Bahagianya bukan main. Si pengemis bersegera menuju ke pasar. Lalu ia mengatakan sambil berteriak-teriak, "Man yastari aba'atan Rasulullah." Wahai penduduk pasar, siapa yang ingin membeli jubahnya Rasulullah? Maka seketika itu, orang-orang di pasar pun berkumpul menemui pengemis itu dan menanyakan, "Berapa harganya? Ini berapa harganya? Jubahnya Rasulullah, ini berapa harganya?" Kemudian, jubah itu pun ditawar-tawar oleh penduduk pasar. Bahkan para sahabat Nabi pun berkeinginan memiliki jubah manusia paling mulia tersebut. Hingga pada suatu saat, ada seorang yang buta matanya, a'ma, mendengar orang akan menjual jubahnya Rasulullah. Lalu orang buta itu mengatakan kepada pelayannya, gulam atau budak laki-lakinya, "Pergilah engkau ke orang itu, dan engkau hadirkan jubah itu di hadapanku, dan belilah meski harganya semahal apapun." Kata orang buta tadi, "Engkau harus beli pokoknya. Harta, ruhmu yang engkau tebus tetap harus kau beli, sebab itu jubahnya Rasulullah." Dan orang yang buta tadi mengatakan lagi kepada pelayannya tersebut, "Wahai budakku, kalau engkau mampu membelinya, maka engkau pun akan aku merdekakan di jalan Allah." Singkat cerita, budak orang buta itu pun berangkat menemui penjual jubahnya Rasulullah. Lalu budak itu mengatakan kepada si penjual tersebut, "Ini aku punya majikan mau beli jubahnya Rasulullah. Berapapun harganya pasti aku akan beli." Setelah ditawar dan akhirnya jubah itu dibeli oleh budaknya orang buta tersebut. Setelah itu, jubah tersebut dihadirkan kepada majikannya yang buta. Kemudian, majikannya yang buta itu memegang jubah Rasulullah seraya berkata, "Ya Rabb, bihaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kembalikanlah pandanganku ini dengan kemuliaan jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalikanlah pandanganku ini." Ucapnya berdoa sambil mengusap-ngusap jubahnya Rasulullah ke matanya yang buta itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak lama setelah ia mengusapkan jubah itu ke matanya yang buta, orang buta itu pun bisa melihat kembali seperti semula. Subhanallah, bahkan matanya lebih terang daripada sebelumnya. Kemudian orang buta itu sambil membawa jubahnya pergi ke rumah Rasulullah SAW dengan penuh rasa bangga, bahagia. Sebab matanya ini bisa melihat lagi setelah sekian tahun lamanya buta. Ia pun berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mataku sudah kembali lagi seperti semula, dan engkau ku kasih jubah ini lagi." Jubahnya Rasulullah SAW dikembalikannya lagi.
Lalu ia mengisahkan bagaimana kronologinya dan kenapa jubah itu pun bisa kembali lagi ke tangan Rasulullah. Ketika dikisahkan kenapa jubah itu bisa kembali lagi ke tangan Rasulullah, Rasulullah pun tersenyum hingga gigi geraham beliau terlihat. Setelah itu, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Perhatikanlah wahai Aisyah, jubah yang aku punya ini, ia bisa mengkayakan orang yang miskin, fakir, ia bisa menyembuhkan orang yang sakit, buta, ia pun bisa memerdekakan budak yang kemudian kembali lagi kepada kita." Subhanallah, ini semua tidak lain melainkan berkahnya Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab.